Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Informatika kelas 12F akan mempresentasikan mengenai PPT berpikir. Sebelum itu kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridho Paradi dari absen 28. Nama saya Zahra Triulianti dari absen 36. Nama saya Zarian Argenturo absen 35. Nama saya Muhammad Alfi dari absen 20. Berikut PPT yang nantinya akan kami tampilkan. Kita masuk ke slide yang pertama. Apa sih itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan atau cara berpikir yang melibatkan penggunaan konsep dan teknik dari ilmu komputer untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Berpikir komputasional melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan logis dengan memecah masalah besar jadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengenai pola, merancang algoritma, dan membuat keputusan berdasarkan data. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau pertanyaan, memahami apa yang sebenarnya sedang dibahas atau dipersoalkan. Yang langkah kedua adalah mengumpulkan informasi yang relevan, mencari fakta, data, atau bukti yang dapat mendukung atau menentang suatu argumen. Langkah yang ketiga adalah mengevaluasi bukti dan argumen, menilai keandalan dan validitas informasi serta melihat apakah ada bias atau asumsi yang tidak berdasar. Langkah yang keempat adalah mengembangkan kesimpulan logis, menggabungkan informasi yang diperoleh untuk membentuk argumen yang kuat dan didukung oleh bukti. Yang kelima adalah merefleksikan dan mempertanyakan kembali, bersikap terbuka terhadap kritik dan siap untuk mengubah pendapat jika ada bukti baru atau argumen yang lebih kuat. Masuk ke soal pertama, yaitu bagaimana keputusan perusahaan untuk memindahkan pabriknya ke negara dengan upah minimum yang lebih rendah dapat mempengaruhi pekerja di negara asal dan di negara tujuan. Apakah keputusan ini etis? Jelaskan pendapat Anda dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Jawabannya yaitu memindahkan pabrik ke negara dengan upah rendah dapat menyebabkan pengangguran di negara asal dan eksploitasi tenaga kerja di negara tujuan. Keputusan ini bisa dianggap tidak etis jika hanya mengajar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. Berikutnya itu ada soal yang kedua, bagaimana kebijakan negara untuk mempererat aturan imigrasi guna mengurangi jumlah imigran yang masuk dapat mengurangi ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia di negara tersebut. Bagaimana argumen yang mendukung dan menentang kebijakan ini? Jawaban dari soal tersebut yaitu pengetatan aturan imigrasi dapat meningkatkan biaya produksi yang mengurangi keberagaman budaya tetapi melindungi pekerjaan lokal dan keamanan nasional. Kebijakan ini dapat melanggar hak asasi manusia yang mencari kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya adalah soal ketiga. Untuk soalnya, apakah perkembangan AI akan lebih banyak membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat? Jelaskan alasan Anda dengan memberikan contoh yang konkret. Untuk jawabannya, perkembangan AI memiliki potensi untuk membawa dampak positif dan negatif. Dari sisi positif, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Misalnya, AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Terima kasih telah menonton video kami mengenai PPT berpikir kritis dari kelompok 7 Informatika 12F. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.